Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yulianti Raharjo selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 kelas L, dan kami dari kelompok C ingin mempresentasikan mengenai RMK kami dari materi kewajiban lancar, cadangan, dan kontingensi. Sebelum mulai ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok C. Yang pertama ada Tazkiyah Yasmin Mutmaina dengan NPM akhir 127, yang kedua ada saya Nailul Izawar Ramadhani dengan NPM akhir 196, yang ketiga ada Mary Purwitasari dengan NPM akhir 209, yang keempat ada Davina Mutiara Marta dengan NPM akhir 262, yang kelima ada Alicia Absari Putri Baskoro dengan NPM akhir 296. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kewajiban lancar, yaitu tanggung jawab perusahaan saat ini yang harus dibayar dengan kas, barang, atau jasa akibat peristiwa masa lalu. Nah, kewajiban ini dibagi menjadi kewajiban lancar, yaitu dibayar dalam kurang lebih 12 bulan atau siklus operasi, dan kewajiban tidak lancar yaitu lebih dari 12 bulan. Nah, yang pertama, kewajiban lancar itu ada utang dagang, yang dimana kewajiban perusahaan kepada pihak lain atas pembelian barang atau jasa secara kredit. Nah, utang ini muncul karena ada jeda waktu antara penerimaan barang atau jasa dan pembayaran. Nah, biasanya memiliki jangka kredit 30 sampai 60 hari dan jumlahnya ditentukan dari faktur yang diterima. Lalu ada wesel bayar, yaitu janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Nah, wesel dapat berbunga atau tanpa bunga dan biasanya digunakan di dalam transaksi pinjaman atau pembelian kredit. Nah, pada wesel berbunga, perusahaan membayar pokok pinjaman beserta bunga sesuai persentase yang ditentukan. Nah, sedangkan pada wesel tanpa bunga, bunga tidak dicantumkan secara langsung, tetapi sudah diperhitungkan dalam selisih antara uang yang diterima dan jumlah yang dibayar saat jatuh tempo. Nah, selanjutnya ada jatuh tempo utang jangka panjang saat ini. Nah, ini tuh merupakan bagian utang jangka panjang yang harus dibayar dalam 12 bulan ke depan, sehingga dicatat sebagai kewajiban lancar. Namun, utang tetap dapat diklasifikasikan sebagai jangka panjang jika direfinansiasi, diubah menjadi saham biasa atau kreditur, memberi masa tenggang atas pelanggaran perjanjian utang. Nah, selanjutnya ada kewajiban jangka pendek yang diharapkan akan direfinansikan. Nah, kewajiban jangka pendek yang diharapkan direfinansikan ini merupakan utang jatuh tempo dalam 12 bulan, tetapi tidak akan dibayar dengan modal kerja karena perusahaan berencana menggantinya dengan utang jangka panjang. Kewajiban ini hanya dapat diklasifikasikan sebagai lancar jika perusahaan memiliki hak untuk menunda pelunasan minimal 12 bulan setelah tanggal laporan, misalnya melalui perjanjian refinancing yang sudah disepakati sebelum laporan keuangan disusun. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai dividen yang harus dibayarkan. Dividen yang harus dibayarkan terjadi saat perusahaan mengumumkan dividen tunai kepada pemegang saham. Setelah diumumkan, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayarnya sehingga dicatat sebagai kewajiban jangka pendek. Berbeda dengan dividen preferensi kumulatif yang belum diumumkan, karena belum ada persetujuan resmi dari Dewan Direksi, maka belum dianggap sebagai kewajiban. Selain itu, dividen saham juga dicatat sebagai kewajiban karena tidak mengurangi aset perusahaan, tetapi hanya memindahkan laba ditahan ke modal saham. Selanjutnya yaitu deposit pelanggan yang dapat dikembalikan. Deposit pelanggan yang dapat dikembalikan adalah uang jaminan yang diterima perusahaan dari pelanggan maupun karyawan. Tujuannya untuk menjamin pelaksanaan kontrak, penggunaan layanan, atau mengembalikan aset perusahaan seperti peralatan dan kunci. Contohnya perusahaan telekomunikasi dapat meminta deposit untuk penggunaan perangkat internet. Selain itu, perusahaan juga meminta deposit dari karyawan sebagai jaminan pengembalian properti perusahaan. Deposit ini dapat dicatat sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang, tergantung kapan uang tersebut akan dikembalikan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pendapatan yang belum diperoleh. Pendapatan yang belum diperoleh adalah pembayaran yang diterima perusahaan sebelum barang atau jasa diberikan kepada pelanggan. Karena perusahaan belum memenuhi kewajibannya, maka pembayaran tersebut dicatat terlebih dahulu sebagai kewajiban.
Contohnya seperti penjualan tiket pesawat untuk penerbangan mendatang, langganan majalah, atau layanan software berlangganan. Setelah perusahaan memberikan layanan atau barang kepada pelanggan, maka akun pendapatan yang belum diperoleh akan dipindahkan menjadi pendapatan. Jadi, akun ini menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki kewajiban untuk memenuhi layanan kepada pelanggan di masa depan. Selanjutnya yaitu mengenai pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai. Pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pajak konsumsi yang dikenakan kepada konsumen akhir. Tujuannya adalah untuk menambah pendapatan pemerintah. Saat perusahaan menjual barang atau jasa, perusahaan akan memungut pajak dari pelanggan, namun pajak tersebut bukan menjadi pendapatan perusahaan, melainkan kewajiban yang nantinya harus disetorkan kepada pemerintah. Karena itu, perusahaan mencatat pajak yang dipungut sebagai akun pajak penjualan yang harus dibayar sampai pembayaran dilakukan kepada otoritas pajak. Selanjutnya yaitu mengenai pajak penghasilan yang harus dibayar. Pajak penghasilan yang harus dibayar adalah kewajiban perusahaan atas pajak dari laba yang diperoleh selama satu periode. Perusahaan menghitung pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku dan mencatatnya sebagai kewajiban jangka pendek. Biasanya perusahaan melakukan pembayaran pajak secara berkala sepanjang tahun berdasarkan estimasi kewajiban pajak tahunan. Jika ada perubahan dalam perhitungan pajak, maka jumlah pembayaran juga dapat berubah. Selain itu, jumlah pajak menurut aturan perpajakan kadang berbeda dengan beban pajak dalam laporan keuangan karena adanya perbedaan antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan. Selanjutnya yaitu mengenai kewajiban yang berkaitan dengan karyawan. Perusahaan memiliki beberapa kewajiban yang berkaitan dengan karyawan, seperti gaji dan upah yang belum dibayar, potongan gaji, cuti berbayar, dan bonus karyawan. Potongan gaji biasanya meliputi pajak penghasilan, jaminan sosial, asuransi, dan iuran lainnya yang nantinya harus disetorkan kepada pemerintah atau pihak terkait. Selain itu, perusahaan juga dapat memiliki kewajiban atas cuti berbayar yang sudah menjadi hak karyawan. Perusahaan juga sering memberikan bonus atau pembagian keuntungan sebagai tambahan kompensasi kepada karyawan. Karena kewajiban tersebut berkaitan dengan jasa yang telah diberikan karyawan, maka dicatat sebagai beban dan kewajiban jangka pendek perusahaan. Selanjutnya, kewajiban yang berkaitan dengan karyawan. Yang pertama, potongan gaji. Nah, perusahaan melakukan potongan gaji untuk beberapa keperluan, seperti pajak penghasilan, pajak jaminan sosial, iuran serikat pekerja, asuransi, dan tabungan karyawan. Jadi, jumlah yang dipotong tetapi belum disetorkan kepada pihak terkait, itu diakui sebagai kewajiban jangka pendek perusahaan. Lalu yang kedua ada cuti berbayar. Cuti berbayar meliputi cuti liburan, cuti sakit, melahirkan, dan cuti ayah. Nah, perusahaan mengakui biaya dan kewajiban cuti pada saat hak cuti diperoleh karyawan, terutama jika hak tersebut dapat diakumulasikan atau tetap menjadi hak karyawan di masa depan. Lalu nomor 3 yaitu bonus. Bonus dan pembagian keuntungan diberikan sebagai tambahan kompensasi atas jasa karyawan. Bonus dicatat sebagai beban operasional dan kewajiban jangka pendek karena perusahaan memiliki kewajiban untuk membayarnya pada periode berikutnya. Selanjutnya ketentuan. Yang pertama, pengakuan suatu ketentuan. Ketentuan atau provision adalah kewajiban yang jumlah atau waktu pembayarannya masih belum pasti. Ketentuan ini diakui apabila perusahaan memiliki kewajiban saat ini akibat peristiwa di masa lalu. Kemungkinan besar akan terjadi arus keluar sumber daya ekonomi dan jumlah kewajiban dapat diestimasi secara andal. Nah, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka ketentuan ini tidak diakui. Contoh ketentuan meliputi garansi produk, pengembalian dana pelanggan, gugatan hukum, restrukturisasi, dan kerusakan lingkungan. Ketentuan dapat bersifat kewajiban hukum maupun kewajiban konstruktif yang timbul karena kebijakan atau praktik perusahaan. Selanjutnya, pengukuran ketentuan. Jumlah ketentuan diukur berdasarkan estimasi terbaik atas pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal laporan posisi keuangan.
Dalam menentukan estimasi tersebut, perusahaan mempertimbangkan pengalaman di masa lalu, pendapat ahli, probabilitas kejadian, dan kondisi masa depan. Contohnya, perusahaan seperti Toyota memperkirakan biaya garansi berdasarkan kemungkinan kerusakan produk, sedangkan perusahaan seperti Carrefour memperkirakan jumlah pengembalian dana pelanggan berdasarkan pengalaman penjualan sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan, yaitu bagian jenis-jenis ketentuan umum. Nah, jenis-jenis ketentuan umum ini yang pertama ada ketentuan litigasi atau gugatan hukum. Ini tuh timbul ketika perusahaan sedang menghadapi tuntutan hukum atau sengketa. Untuk syarat diakuinya yaitu bisa penyebab gugatan ini sudah terjadi, kemudian kemungkinan perusahaan kalah ini lebih dari 50% dan kerugian dapat diestimasi. Contohnya ketika perusahaan digugat karena kecelakaan kerja dan diperkirakan membayar ganti rugi. Untuk pencatatannya yaitu debit di beban gugatan dan kredit di provisi gugatan. Yang kedua ada ketentuan garansi. Ini timbul karena perusahaan memberikan jaminan terhadap produk yang dijual. Contohnya penjualan barang elektronik dengan garansi 1 tahun. Sebagian diperkirakan rusak. Untuk dasar perhitungannya yaitu estimasi provisi sama dengan jumlah produk dikali persentase klaim dikali biaya rata-rata per klaim. Kemudian di sini yang ketiga ada imbalan yang harus dibayar, yaitu meliputi bonus, cuti berbayar, kompensasi karyawan. Contohnya yaitu bonus tahunan ini dibayar di bulan Januari tetapi dicatat di Desember. Yang keempat ada ketentuan lingkungan. Ini terkait tentang kewajiban memperbaiki kerusakan lingkungan. Contohnya yaitu biaya reklamasi tambang. Yang kelima ada kontrak yang memberatkan. Jadi ini kontrak yang menimbulkan biaya lebih besar daripada manfaatnya. Contohnya yaitu sewa gedung yang tidak lagi dipakai. Untuk perhitungannya yaitu kerugian kontrak sama dengan biaya kontrak dikurangi manfaat ekonomi. Dan yang keenam ada biaya yang timbul eh, yang keenam ada restrukturisasi, yaitu ini biaya yang timbul dari perubahan besar organisasi. Contohnya yaitu pesangon karyawan saat penutupan pabrik. Kemudian di dalam ketentuan ini juga ada pengungkapan terkait ketentuan. Jadi IFRS ini mengharuskan perusahaan mengungkapkan ketentuan di catatan laporan keuangan. Yang diungkapkan ini meliputi yang pertama yaitu sifat kewajiban. Ini menjelaskan sumber ketentuan. Contohnya gugatan, garansi, dan restrukturisasi. Kemudian yang kedua ada estimasi jumlah, yaitu menunjukkan nilai yang diperkirakan akan dibayar. Untuk rumusnya yaitu nilai provisi sama dengan estimasi terbaik biaya penyelesaian kewajiban. Kemudian yang ketiga ada ketidakpastian. Ini menjelaskan kemungkinan perubahan jumlah atau waktu. Yang keempat ada waktu penyelesaian. Jadi ini perkiraan kapan kewajiban akan dibayar. Yang kelima ada dasar estimasi. Ini menjelaskan dasar perhitungan, yaitu meliputi pengalaman, data historis, pendapat ahli, dan pengacara. Kemudian di sini ada keadaan darurat. Jadi keadaan darurat itu adalah situasi yang hasilnya bergantung pada peristiwa masa depan. Ini bisa menimbulkan keuntungan ataupun kerugian. Nah, kemudian ada kewajiban kontingen. Jadi kewajiban kontingen ini adalah kewajiban potensial yang belum pasti karena masih menunggu hasil peristiwa masa depan. Contohnya yaitu gugatan, klaim pajak, jaminan pihak lain. Untuk pengakuannya ini diakui jika kemungkinan besar terjadi lebih dari 50% dengan jumlah yang dapat diestimasi. Kalau tidak memenuhi, maka ini hanya diungkapkan. Kemudian ini ada jenis-jenis kewajiban kontingen. Yang pertama ada gugatan hukum, yaitu timbul dari proses hukum. Yang kedua ada klaim pemerintah, ini terkait denda atau pelanggaran peraturan. Dan yang ketiga ada jaminan pihak ketiga, yaitu perusahaan menjamin pihak lain. Yang keempat ada kewajiban lingkungan, yaitu merupakan potensi tanggung jawab atas pencemaran.
Kemudian di sini ada perlakuan akuntansi kewajiban kontingen. Ini dicatat apabila probable dan dapat diestimasi dengan jurnal yaitu debit di beban dan kredit di provisi. Kemudian hanya diungkapkan jika belum probable atau jumlah tidak dapat diukur dan tidak dicatat jika kemungkinannya itu sangat kecil. Selanjutnya ada aset kontingen. Nah, aset kontingen ini adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya itu bergantung pada terjadinya peristiwa masa depan yang tidak pasti. Nah, aset kontingen ini tidak diakui dalam laporan keuangan karena realisasi manfaat ekonominya itu belum pasti. Jika kemungkinan manfaat ekonomi besar, aset kontingen itu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Aset kontingen itu baru diakui ketika realisasi manfaat ekonomi dianggap hampir pasti. Selanjutnya ada presentasi dan analisis. Nah, penyajian yang pertama itu ada penyajian kewajiban jarak pendek. Kewajiban jangka pendek ini dilapor sebagai kewajiban lancar apabila perusahaan mengharapkan kewajiban tersebut diselesaikan dalam siklus operasi normal atau dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Nah, kewajiban jangka pendek ini meliputi utang dagang, wajib bayar, jatuh tempo utang jangka panjang saat ini, dividen yang harus dibayar, pendapatan yang belum diperoleh, pajak yang harus dibayar, dan kewajiban terkait karyawan. Nah, penyajian kewajiban jangka pendek dalam laporan posisi keuangan itu penting untuk menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang yang segera jatuh tempo. Lalu ada analisis kewajiban jarak pendek. Nah, analisis kewajiban jangka pendek ini digunakan untuk menilai likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Pengguna laporan keuangan biasanya memperhatikan besarnya kewajiban jangka pendek seperti utang dagang, gaji terutang, dan pajak terutang karena kewajiban tersebut harus segera dibayar. Nah, peningkatan kewajiban jangka pendek ini dapat menjadi tanda adanya masalah keuangan perusahaan. Namun dalam beberapa kasus, peningkatan kewajiban seperti pendapatan tangguh dapat menjadi sinyal positif karena menunjukkan peningkatan penjualan dan arus kas perusahaan. Untuk soal yang pertama, kita akan menghitung carrying value atau nilai tercatat paten per 31 Desember 2016. Nah, pertama, paten diperoleh pada tanggal 30 Juni 2016 dengan umur manfaat selama 17 tahun. Karena biaya terjadi sebelum 1 Juli, maka amortisasi dihitung untuk 1 tahun penuh. Nah, perhitungan amortisasi tahun 2016 dilakukan dengan membagi nilai paten sebesar 59.500 dengan umur manfaat 17 tahun. Sehingga diperoleh beban amortisasi sebesar 3.500 per tahun. Nah, selanjutnya carrying value dihitung dengan mengurangi nilai awal paten sebesar 59.500 dengan amortisasi 3.500, maka nilai tercatat pada 31 Desember 2016 adalah 56.000. Baik, untuk jawaban B, kita diminta untuk mencari carrying value atau nilai buku paten per 30 Desember 2020. Langkah pertama, kita tentukan dulu biaya mana yang dikapitalisasi sebagai paten. Tidak semua biaya masuk ke akun paten, karena biaya research dan development langsung dibebankan sebagai expense. Jadi, yang masuk nilai paten hanya biaya pengurusan paten 2016 sebesar 59.500 dan biaya legal tahun 2018 sebesar 42.000 karena berhasil mempertahankan paten. Selanjutnya kita hitung amortisasi biaya paten awal. Paten diperoleh tahun 2016 dengan umur manfaat 17 tahun, jadi amortisasi per tahun 59.500 dibagi 17 adalah 3.500 per tahun. Karena diperoleh sebelum Juli tahun 2016 dihitung sebagai amortisasi penuh. Dari tahun 2016 sampai 2020 ada 5 tahun amortisasi, jadi 5 dikali 3.500 adalah 17.500. Maka nilai buku biaya awal adalah 59.500 dikurangi dengan 17.500 yang menghasilkan 42.000. Kemudian untuk legal free tahun 2018 sebesar 42.000, biaya ini juga dikapitalisasi karena gugatan berhasil mempertahankan paten.
Karena terjadi di bulan Desember, maka tahun 2018 belum diamortisasi. Amortisasi baru dimulai tahun 2019, sisa umur paten saat ini adalah 15 tahun, sehingga amortisasi per tahun adalah 42.000 dibagi 15 sama dengan 2.800. Amortisasi tahun 2019 dan tahun 2020 adalah 2 dikali 2.800 sama dengan 5.600. Maka nilai buku tambahan tersebut adalah 42.000 dikurangi 5.600 yang menghasilkan 36.400. Terakhir kita jumlahkan kedua nilai buku, 42.000 ditambah 36.400 yang menghasilkan 78.400. Jadi carrying value paten pada 31 Desember 2020 adalah 78.400. Selanjutnya menjawab pertanyaan yang C. Jadi ini carrying value Januari 2021 itu 78.000, lalu ada amortisasi pada tahun 2021, 2022, dan 2023 itu sebesar 15.600 dan di total jadinya 46.800. Lalu dikurangi 78.000 dikurangi 46.800 jadinya 31.200, yaitu carrying value Desember 31, 2023. Selanjutnya saya akan menjawab soal P12.3 bagian A tentang intangible asset milik Sandro SA per tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari franchise, paten, dan trademark. Nah, yang pertama adalah franchise. Nah, di sini Sandro membayar franchise fee dengan uang muka sebesar 15.000 dan sisa pembayaran memiliki present value sebesar 43.700. Jadi total biaya franchise yang dikapitalisasi adalah uang muka sebesar 15.000 ditambah dengan present value sebesar 43.700 sehingga yang dikapitalisasi sebesar 58.700. Nah, karena umur manfaatnya diperkirakan 10 tahun, maka yang dikapitalisasi tadi 58.700 dibagi dengan 10 tahun, maka amortisasi tahunannya adalah 5.870. Nah, sehingga nilai buku franchise pada tanggal 31 Desember 2022 adalah 58.700 dikurangi dengan amortisasi tahunannya, yaitu 5.870, sehingga nilai bukunya pada tanggal 31 Desember 2022 adalah 52.830. Selanjutnya, yang kedua adalah paten. Nah, biaya research dan development sebesar 65.000 tidak dikapitalisasikan karena belum mencapai economy viability. Nah, yang dapat dikapitalisasi hanya legal fee dan registration cost sebesar 17.600. Dengan umur manfaat 8 tahun, maka untuk amortisasi tahunannya adalah 17.600 dibagi dengan 8 tahun, yaitu 2.200. Lalu nilai buku paten sebesar 17.600 dikurangi dengan 2.200 sebesar 15.400. Lalu yang ketiga adalah trademark. Nah, trademark dibeli dengan harga 36.000 pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2022 terdapat biaya litigasi sebesar 10.200 untuk mempertahankan trademark. Karena litigasinya telah berhasil, maka biaya tersebut dikapitalisasi. Nah, jadi total biaya trademark itu harga beli awal pada tahun 2019 ditambah biaya litigasinya 10.200 sehingga biaya totalnya adalah 46.200. Nah, karena trademarknya memiliki umur manfaat 20 tahun, jadi untuk amortisasi tahunannya adalah 46.200 dibagi dengan 20 tahun, sehingga amortisasi tahunannya sebesar 2.055. Nilai buku trademark pada tanggal 31 Desember 2022 adalah 39.645. Ini dari total biaya trademark itu dikurangi dengan amortisasi tahunnya.
Jadi di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal P2.13 yang B, yaitu pengeluaran yang muncul pada laporan laba rugi tahun 2022. Nah, di sini untuk beban amortisasi franchise itu 5.870 dolar. Kemudian royalti franchise ini didapat dari 5% dikali pendapatan franchise, yaitu 5% dikali 900.000 dolar, yaitu hasilnya 45.000 dolar. Kemudian beban bunga atas utang franchise ini didapat dari utang awal dikali bunga, yaitu 43.700 dolar dikali 14%. Hasilnya 6.118 dolar. Kemudian ada beban penelitian dan pengembangan sebanyak 65.000 dolar. Kemudian beban amortisasi paten ini 2.200 dolar. Dan kemudian ada beban amortisasi trademark, yaitu didapat dari harga perolehan trademark ditambah biaya litigasi dibagi umur manfaat. Nah, yaitu dengan hasil 2.310 dolar. Jadi di sini diketahui total pengeluaran pada laporan laba rugi tahun 2022 ini untuk beban amortisasi franchise sebanyak 5.870 dolar, beban royalti sebanyak 45.000 dolar, beban bunga sebanyak 6.118 dolar, beban penelitian dan pengembangan ini sebanyak 65.000 dolar, beban amortisasi paten sebanyak 2.200 dolar, dan beban amortisasi trademark sebanyak 2.310 dolar. Dengan total beban yaitu 498.000 dolar. Baik, untuk menjawab nomor 1, kita harus menghitung biaya amortisasi per tahun menggunakan metode garis lurus. Rumusnya adalah harga perolehan dikurangi nilai residu lalu dibagi oleh umur manfaat. Diketahui harga perolehan aset sebesar 400 juta, nilai residu 40 juta, dan umur manfaat 6 tahun. Maka perhitungannya adalah 400 juta dikurangi dengan 40 juta, hasilnya 360 juta, kemudian 360 juta ini dibagi oleh 6 tahun, sehingga perolehan biaya amortisasi sebesar 60 juta per tahun. Artinya, setiap tahun perusahaan membebankan biaya amortisasi sebesar 60 juta selama masa manfaat aset tersebut. Selanjutnya saya akan menjawab bagian B, akumulasi amortisasi sampai tahun 2023. Pertama, kita harus tahu dulu amortisasi per tahunnya. Dari harga perolehan 400 juta dikurangi dengan nilai residu 40 juta dibagi dengan umur manfaatnya 6 tahun, sehingga diperoleh amortisasi per tahun sebesar 60 juta. Nah, karena aset digunakan dari tahun 2021 sampai tahun 2023, berarti selama 3 tahun. Jadi amortisasi per tahun 60 juta dikali dengan 3 tahun itu sebesar 180 juta. Maka akumulasi amortisasi sampai tahun 2023 adalah 180 juta. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung nilai buku asetnya, yaitu dengan mengurangi harga perolehan sebesar 400 juta dengan akumulasi amortisasi sebesar 180 juta yang menghasilkan nilai buku aset sebesar 220 juta. Nilai buku ini menunjukkan nilai aset yang masih tersisa setelah digunakan selama masa manfaatnya. Selanjutnya, menjawab pertanyaan nomor 4. Nah, ini caranya jadi cara menghitung laba atau rugi itu harga jual dikurangi nilai buku. Nah, harga jualnya sebesar 250 juta dan nilai bukunya sebesar 220 juta, seperti yang dihitung sebelumnya. Jadinya totalnya dikurangi jadinya 30 juta dan itu laba. Nah, karena harga jual lebih tinggi dari nilai buku, perusahaan tuh memperoleh laba penjualan aset sebesar 30 juta. Kemudian di sini saya akan menjawab contoh soal yang nomor 5, yaitu membuat jurnal
pada pembelian aset, amortisasi, dan penjualan aset. Nah, pada tanggal 1 Januari 2021 ini ada pembelian aset dengan jurnal debit di aset tak berwujud, strip hak lisensi, dan kredit kas sebanyak 400 juta rupiah. Kemudian terjadi amortisasi pada tahun 2021, 22, dan 23 dengan jurnal yaitu tanggal 31 Desember dengan debit di beban amortisasi dan kredit di akumulasi amortisasi sebanyak 60 juta rupiah. Kemudian terjadi penjualan aset pada tanggal 31 Desember 2023 dengan jurnal debit kas sebanyak 250 juta rupiah, debit akumulasi amortisasi sebanyak 180 juta rupiah, dan kredit di aset tak berwujud sebanyak 400 juta rupiah, dan kredit laba penjualan aset sebanyak 30 juta rupiah.